Tidak pernah ada yang ketemu Dajjal di dunia ini, kecuali 30 orang. Hanya ada satu orang di antaranya yang berani bercerita tentang Dajjal. Assalamualaikum sahabat Rania. Jadi di sini aku mau bercerita tentang sahabat Rasulullah yang pernah ketemu dan berbicara dengan Dajjal. Suatu hari Rasulullah kedatangan tamu orang Kristen dari Palestina. Beliau sampai rumah Rasulullah sehabis maghrib dan mulai bercerita dengan Rasulullah. Saking menariknya cerita beliau, sholat Isya Rasulullah pun ditunda sebentar. Dan secara fikih, sholat Isya boleh ditunda jika berjamaah. Sahabat Rasulullah yang duduk di masjid pun heran, kenapa Rasulullah tidak keluar mengimami mereka? Apa yang bikin Rasulullah sibuk? Sampai akhirnya Rasulullah pun bubar, dan sahabat pun penasaran. Lalu Rasulullah mengimami sholat terlebih dulu, baru Rasul pun bercerita. Aku hari ini kedatangan tamu dari Arab Palestina, namanya Tamim Ad-Dari. Dia orang Kristen dan dia barusan masuk Islam dan juga baiat. Tamim Ad-Dari mulai bercerita, aku naik perahu bersama 30 orang dari Arab Palestina. Perahu kita diombang-ambing laut, sampai kita menepi ke suatu pulau di lautan. Sesampainya di lautan, kita disambut makhluk binatang teraneh yang pernah kita lihat. Bulunya banyak sekali, tidak jelas mukanya. Lebih aneh lagi, makhluk tersebut berbicara memakai bahasa kita. Dia pun memperkenalkan diri, namanya Al-Jasasah. Ketika kita tanya, apa itu Al-Jasasah? Dia tidak menjawab. Dia hanya berbicara tentang hal yang bikin kami takut. Wahai kaum, pergilah ke orang yang di ujung kampung. Dia merindukan kabar kalian. Lalu kami pun pergi, tapi kami melihat hal yang lebih aneh lagi. Manusia terbesar yang pernah kami lihat di dunia ini. Tangannya dan kakinya terbelenggu, dan salah satu matanya sakit. Penglihatannya kurang jelas. Kami pun bertanya, kamu ini siapa? Lalu dia jawab, kalian sudah bisa sampai pulau ini, jadi kalian yang kasih tahu aku. Kalian ini siapa? Kami pun menjawab, kami itu orang Arab dari Palestina dan perahu kami terombang-ambing laut sampai kita menepi di pulau ini. Tapi dia mulai bertanya pertanyaan yang aneh. Dia bertanya, apakah kurma baisan masih berbuah? Lalu kami menjawab, iya, kurma baisan di Palestina masih berbuah. Lalu dia pun menjawab, sungguh pohon itu sebentar lagi tak akan berbuah. Dia pun bertanya lagi, Danau Tobariah apakah masih ada airnya? Lalu kami pun menjawab, iya masih ada airnya. Lalu dia pun menjawab, airnya akan habis suatu hari. Lalu dia bertanya lagi, mata air Zugar apakah masih ada airnya? Apakah penduduk di sana masih bercocok tanam pakai air mata ini? Kami jawab, iya, penduduk di sana masih pakai mata air Zugar. Lalu ia pun bertanya kembali tentang Nabi utusan Allah. Apa yang ia lakukan? Kami jawab, dia sudah muncul di Mekah dan pindah ke Yasrib ke Madinah. Lalu dia bertanya, apakah bangsa Arab mulai memerangi dia? Kami jawab, iya, dan dia menang dan semua bangsa Arab mentaati dia sekarang. Dan terjadi hal yang sangat aneh. Dia marah besar, sangat marah. Lalu dia bilang, sesungguhnya itu lebih baik bagi mereka untuk mentaatinya. Aku ini Al-Masih. Aku hampir diizinkan keluar. Aku bakal melintasi bumi ini, masuk setiap kampung selama 40 hari. Kecuali Mekah dan Madinah. Ada malaikat yang membawa pedang yang melarang aku menghalangi untuk masuk Mekah dan Madinah. Lalu Rasulullah pun memukul tongkat ke mimbar dan ia berkata, ini Taibah, ini Taibah, ini Taibah. Taibah itu adalah nama lain untuk kota Madinah. Lalu setelah Tamim Ad-Dari selesai bercerita, Rasulullah menjelaskan beberapa hal tentang Dajjal. Salah satunya tentang di mana keberadaan Dajjal. Menurut sebagian ulama yang menafsirkan hadis Rasulullah ini, Dajjal ada di salah satu pulau yang ada di dua tempat.
dua tempat dan ada dua pilihan. Yang pertama, Teluk Arab, ada di salah satu negara atau Iran. Yang kedua, Laut Arab, yang ada di negara Oman atau Iran atau Pakistan atau India. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita terhindar dari fitnah Dajjal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.